Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam Jumat yang singkat ini dan nasihat yang singkat ini, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan takdir dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi dengan kaum muslimin di tempat yang mulia ini. Kalimat dan nasihat yang singkat dalam kesempatan Jumat hari ini, saya ingin menjelaskan sebab-sebab seseorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak menginginkan kedudukan yang mulia. Tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang pingin derajatnya rendah. Bahkan bukan hanya seorang mukmin, hatta orang-orang yang tidak beriman pun pada kenyataannya mereka menginginkan berada dalam kedudukan yang tinggi. Hanya saja tidak setiap manusia mengetahui bagaimana agar seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagian manusia ada yang menyangka kedudukan yang tinggi bisa dicapai dengan banyaknya harta. Sebagian manusia menyangka kedudukan yang tinggi apabila ia memiliki jabatan yang tinggi. Sebagian manusia menyangka kedudukan yang tinggi apabila dia memiliki kekuatan fisik yang mampu mengalahkan orang lain dan mendolimi orang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bagaimana agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang tinggi derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ada 4 sebab utama dan telah menyebutkan dalam 4 ayat yang berbeda tentang sebab-sebab seorang hamba akan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah dengan sebab keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dalam surah Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
bahwa seseorang akan ditinggikan derajatnya dan akan dimuliakan kedudukannya oleh Allah Ta'ala, demikian juga oleh penghuni bumi, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang tadi, hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mana kala dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Al-Quran, maka dia bergedar hatinya dan bertambah keimanannya. Itu orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka Allah menjelaskan itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Lalu Allah mengatakan dalam ujung ayat, lahum darajatun, bagi mereka adalah derajat inda rabbihim. Yang dimaksud Allah Ta'ala akan meninggikan derajat mereka dengan beberapa derajat. Hal ini adalah dengan sebab keimanannya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan sebab yang kedua adalah dengan sebab amal solehnya, dengan sebab bentuk ibadahnya orang itu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Toha ayat 75, itu surah yang ke-20, Allah berfirman, wa may ya'tihi mu'mina qad amilas shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang kepada Allah, artinya meninggal dunia dan dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia beriman kepadanya dan telah beramal soleh, maka mereka berada dalam derajat yang tinggi. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, lalu dia melakukan amal kebaikan, amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah Ta'ala akan meninggikan derajat orang itu. Walaupun orang itu ditakdirkan di dunia mungkin orang miskin, tetapi orang itu adalah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebab yang ketiga, dengan sebab dia jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa, itu surah yang keempat ayat 96 dan seterusnya. Allah berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharali wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah berfirman, tidak sama derajat orang-orang beriman yang diam duduk dengan orang-orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah Ta'ala mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka dengan ganjaran yang sangat agung. Darajatum minhu, dan derajat yang agung dari sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa sebab seseorang itu akan tinggi derajatnya, akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah Ta'ala tentunya tidak semata-mata membawa senjata, tidak semata-mata menyerang orang kafir, tapi jihad di dalam Islam ada 4 macam. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kezaliman, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mengatakan, jihad itu ada 13 tingkatan. Yang apabila orang itu menyempurnakan jihadnya dengan 13 tingkatan, di mana jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, dan jihad dengan kesabaran. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Pertama, jihad melawan syaitan dari syahwat yang dilontarkan oleh syaitan kepada kita, yaitu dengan kesabaran.
dan jihad melawan syubhat, yaitu penyimpangan-penyimpangan, kesesatan yang dimunculkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Dengan apa? Dengan yakin dan ilmu. Jihad melawan pelaku kezaliman, pertama dengan hati bagi orang yang tidak memiliki kekuatan, kemudian setelah itu dengan lisannya bagi orang yang punya hujjah, yang ketiga adalah dengan kekuatan bagi orang yang memiliki kekuatan. Jihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan, dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan kekuatan. Sehingga seorang mukmin apabila dia menyempurnakan jihad yang 13 tingkatan ini, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan hidayahnya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka pada jalan kami. Sebab yang keempat, di mana seseorang akan ditinggi derajatnya oleh Allah Ta'ala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan sebab ilmu terhadap agamanya, ilmu terhadap Al-Quran, ilmu terhadap hadis-hadis Nabi SAW, ilmu terhadap dinnya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah tidak menyebutkan sebab orang akan diangkat derajatnya dengan hartanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa orang akan diangkat derajatnya dengan sebab kekuasaannya. Allah Ta'ala tidak menyebutkan bahwa derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Ta'ala dengan sebab kekuatan fisiknya. Walaupun tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang memiliki harta, ketika orang memiliki jabatan, ketika orang memiliki kekuasaan dan kekuatan, jika dibarengi dengan iman, dibarengi dengan amal soleh, dibarengi dengan jihad di jalan Allah, tentunya berguna. Tapi ingat, itu semua tidak berguna apabila tidak disertai 4 poin ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, seseorang akan diangkat derajatnya, satu bangsa akan diangkat derajatnya, satu negara akan diangkat derajatnya, satu kaum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kaum tersebut pertama mereka beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk bumi, penduduk kampung, penduduk satu negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apa kata Allah? Kami, kata Allah, akan menurunkan berkah, akan menurunkan kebaikan dari langit dan dari bumi. Dimudahkan dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya urusan akhiratnya. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan bentuk-bentuk taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kebaikan-kebaikan bagi satu bangsa, bagi satu kampung, bagi satu daerah. Tidaklah kita mengetahui dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, walam yankusu al-mikyala wal mizana ila ukhidu bisinina wasidatil maunati wajur sultani. Perhatikan di dalam hadis ini. Dan tidaklah satu kampung, satu kaum, ketika mereka berjual beli, mereka bersikap zalim, mereka bersikap tidak benar, dengan cara mengurangi takaran mereka, dengan cara mengurangi timbangan mereka, kecuali Allah akan menimpakan baju kelaparan kepada mereka, akan menyebabkan mereka ditimpa kemarau yang panjang, kesulitan dalam hidup, dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Di dalam hadis yang mulia ini, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, jika hari ini kita bertanya tentang para pemimpin kita, maka dalam hadis ini menggambarkan gambaran pemimpin kita adalah gambaran rakyat kita. Karena di dalam hadis ini menunjukkan manakala kaumnya itu
melakukan bentuk-bentuk kezaliman, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jika kita ingin diangkat derajat oleh Allah taala, sebelum kita menunjuk kepada pemimpin kita, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang terbaik terlebih dahulu, orang-orang yang melakukan amal kebaikan, orang-orang yang melakukan amal saleh, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang mulia tadi. Demikian juga di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ada sebab utama seseorang itu akan diangkat derajatnya, itu dengan 4 sebab: dengan keimanannya, dengan amal soleh, dengan jihad, dan dengan ilmu. Maka nasihat yang terakhir dalam khutbah Jumat ini perlu dipahami oleh setiap di antara kita, bahwa 3 unsur pertama kembali kepada unsur yang satu. Apa yang dimaksud? Bahwa iman, amal soleh, dan jihad bergantung kepada ilmu. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar adalah iman yang didasari dengan ilmu. Dan amal dikatakan dengan amal soleh, amal yang akan diterima oleh Allah taala adalah amal yang berdasarkan ilmu. Demikian juga berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, akan dikatakan jihad, jihad syar'i, jihad yang sesuai dengan sunnah, jihad yang sesuai dengan syariat apabila berdasarkan ilmu. Maka dengan itu Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, babul ilmi qoblal qawli wal amali, bab ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Allah memulai dengan ilmu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab utama diangkat derajat adalah ilmu. Sebab iman yang sah, iman yang benar adalah iman yang didasari dengan ilmu. Iman yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah. Apabila iman itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka iman itu tidak dikatakan iman yang sahih. Demikian juga amal yang kita lakukan, perbuatan taqarrub kita kepada Allah yang tidak ada dalilnya dalam Quran dan sunnah, maka amalan itu pun tertolak. Karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa amruna fahuwa radun, barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada dalam perintah kami, tidak ada dalam agama kami, maka amalan itu adalah tertolak. Maka amalan ibadah yang akan diterima di sisi Allah, maka na alaihi dalil minal kitabi was sunnah, yaitu amal yang berdasarkan argumentasi, berdasarkan hujjah, berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga jihad. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai nasihat, tidak setiap membunuh orang kafir berarti jihad. Oleh sebab itu membunuh kafir yang seperti apa yang dinamakan dengan jihad? Tidak setiap membunuh orang kafir adalah jihad. Orang yang membunuh orang kafir, yang mana orang kafir itu dalam suaka politik negeri Islam, diberikan keamanan oleh negeri Islam, tidak dapat pahala, bahkan dia dapat neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yari rahiyatal jannah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan dan tidak akan mencium wanginya surga. Maka demikianlah orang yang berjihad harus tahu dalil Qur'annya, harus tahu dalil sunnahnya, dan bagaimana kaifiyah tata cara berjihad yang sesuai dengan sunnah.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwa 3 unsur pertama, iman, amal soleh, dan jihad, kembali kepada ilmu. Maka mewajibkan setiap mukmin ketika akan mengamalkan itu semua harus berdasarkan ilmu. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah nasihat dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mendapatkan 4 sebab yang tadi, dan untuk menjadikan kita orang beriman yang beramal saleh, yang berjihad di jalan Allah, yang beramal berdasarkan ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.